Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih kesempatan untuk berjumpa dan bersaat teduh bersama pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2023 dengan tema renungan bersyukur dalam tahun yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji Tuhan dari lagu Ucap Syukur mengawali kita pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Di dalam hidupku, ya Tuhan, ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik, Tuhan. Kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela, hanya padamu, Tuhan, aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik, Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, di penghujung tahun 2022, kita disajikan pertandingan-pertandingan sepak bola dalam rangka Piala Dunia. Di sepanjang turnamen, setiap tim berjuang, berlatih, dan belajar bekerja sama dengan baik. Setiap tim pasti berekspektasi untuk bisa menjadi juara. Namun, dalam turnamen hanya akan ada satu tim saja yang akan keluar sebagai juara. Banyak tim yang kemudian harus pulang dengan menelan ekspektasinya. Tetapi hanya sang juara yang mampu menghadirkan harapan sesuai dengan kenyataan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasa terkadang ekspektasi atau harapan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataan. Akan tetapi, dalam hidup orang beriman, Allah selalu menghadirkan harapan yang diwujudkannya dalam realita hidup, yang kemudian membuat kita semakin mampu untuk bersyukur. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Itu merupakan dasar dari perenungan kita pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, pagi hari ini kami datang dan bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh terus masih diberi semangat, diberi dengan sukacita untuk boleh saat teduh bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Bapa, tuntun setiap kami agar firman yang Tuhan berikan dapat menjadi tuntunan hidup kami hari-hari. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, harapan dan kenyataan yang berbeda sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman Nabi Yesaya. Bangsa Yehuda yang menjadi perhatian Yesaya adalah bangsa yang tidak mudah berjuang mengejar harapan. Sesaat saja mereka mengingat janji dan nubuat dari Tuhan, namun kemudian
mereka lebih sering melupakan Tuhan dan meninggalkannya. Yesaya melakukan tugas pelayanannya di tengah kehidupan bangsa yang karakternya seperti demikian. Namun, kondisi tersebut tidak pernah mengecilkan semangat Yesaya. Bahkan, Yesaya terus dimampukan untuk menerima nubuat dan penyataan dari Tuhan. Pada ayat pertama sampai kelima, nubuat akan harapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Penyataan yang cukup jelas menerangkan bahwa umatnya akan menghadap kepada hambanya, yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai nubuat kehadiran Yesus di Perjanjian Baru. Hamba itu diperkenankan untuk mengerjakan misi dalam kuasa rohnya, menyatakan hukum dan melakukannya dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan kesetiaan. Nubuat ini yang kemudian meyakinkan Yesaya untuk terus menjalankan tugas kenabiannya. Sebab apa yang dilakukan oleh Yesaya pada saat itu merupakan bagian dari karya penyelamatan Allah. Pada ayat ke-6 sampai ke-9, kita menyaksikan Allah yang tidak hanya memberi nubuat, tetapi terus mewujud pernyataan akan kuasanya di tengah dunia. Secara garis besar, bagian ini ingin menunjukkan firman Allah atas karya keselamatan yang dirancang sejak bumi diciptakan. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, karya keselamatan terus dinyatakan dan akan digenapi oleh Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 4 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Dengan demikian, menjadi semakin nyata bahwa kemuliaan Tuhan terpancar di sepanjang zaman. Nubuat dan penyataan yang selalu berjalan bersama, selalu menghidupkan semangat untuk berharap dan bersyukur atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Kita merenungkan karya Tuhan bagi kita, terutama ketika kita memulai perjalanan kita di tahun ini. Kita patut bersyukur bahwa Allah selalu menjamin bahwa karya penyelamatan yang dilakukannya adalah karya yang mempertemukan nubuat dan penyataan, atau mempertemukan akseptasi dengan realita. Maka hanya di dalam Tuhan setiap harapan bisa menjadi kenyataan. Dalam ungkapan syukur atas kuasanya, janganlah melepaskan Tuhan dari seluruh rangkaian kehidupan kita. Jika pada tahun ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak harapan yang akan terwujud, mengucap syukurlah kepadanya. Jika kita berjumpa masalah, selalu ingat bahwa Dia sabar dan setia menjaga kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur bahwa hidup kami selalu dipenuhi dengan harapan yang membawa kami semakin bersukacita karenanya. Ajarlah Tuhan setiap kami, agar kami tidak lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan menuntun setiap kami untuk kami boleh hidup semakin berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menindaklanjuti atau merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa dan mengucap syukur atas pernyataan Tuhan di sepanjang kehidupan kita pada tahun 2022 yang baru saja kita lalui bersama.
Kemudian yang kedua, kita juga mendoakan setiap harapan yang kita harapkan bisa terjadi pada tahun 2023 yang sudah kita jalani bersama beberapa hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.